Narasumber hari ini yaitu Ibu Nurhayati Subakat. Selamat pagi Ibu. Dan yang saya hormati juga orang tua siswa-siswi SMA Islam Plus Atskia. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk menghadiri Super Parenting yang setiap hari Sabtu kita adakan, di mana waktunya kita sesuaikan dengan kondisi pemateri atau narasumber. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saat ini partisipan yang hadir sudah 28 orang dan mudah-mudahan nanti akan bertambah ya. Dan nantinya di puncak acara di akhir Super Parenting kali ini kita akan memilih orang tua atau wali siswa yang hadir setiap Sabtu dan juga aktif untuk memberikan pertanyaan, masukan dan yang lainnya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali. Ya, hari ini tanggal 13 Maret 2021 kita sudah bersama dengan narasumber kita kali ini. Super Parenting kali ini temanya adalah mendidik anak menjadi pebisnis profesional. Wah, ini sangat menarik sekali karena pastinya ini ilmunya bukan hanya untuk kita saja, tapi juga bisa kita tularkan ke siswa-siswa kita, ke anak-anak kita juga. Ya, pembicara kali ini adalah Ibu Nurhayati Subakat dan beliau ini adalah owner mungkin ya brand yang sering kita gunakan ya. Khususnya untuk ibu-ibu ini, owner brands Wardah, Emina, dan Makeover, CEO PT Paragon Technology and Innovation. Ya, kali ini Ibu Nurhayati Subakat akan membawakan Super Parenting kita. Jadi nanti silakan kalau Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan, mohon maaf maksud saya ingin memberikan pertanyaan atau ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang brandsnya atau tips-tips dari Ibu Nurhayati Subakat, nanti akan diadakan sesi tanya jawab. Dan sebelumnya saya akan membacakan sedikit tentang profil Ibu Nurhayati Subakat. Iya, Ibu Nurhayati Subakat, tadi sudah saya sampaikan bahwa beliau adalah CEO PT Paragon Technology and Innovation, owner brands Wardah, Emina, dan Makeover. Beliau adalah alumni dari Apoteker ITB 1976 dan merupakan lulusan terbaik mendapat Kalbe Pharma Award. Kemudian beliau juga merupakan sarjana farmasi ITB tahun 1975 dan merupakan lulusan terbaik. Juga mengikuti beberapa organisasi, Ketua Umum Perkosmi Pusat 2014 sampai dengan Mei 2018, Ketua Perkosmi DKI tahun 2010 sampai dengan 2014, dan Ketua 1 Perkosmi Pusat tahun 2006 sampai dengan 2010. Saya akan bacakan prestasi dari Ibu Nurhayati Subakat, ini agak banyak ya saya bacakan. Masuk ke dalam daftar Indonesia's Most Impactful Women Leaders 2019 dari Warta Ekonomi dalam buku yang di-launching pada tahun 2019. Beliau juga wanita pertama yang menerima gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2019. Dan kemudian mendapatkan ESQ Award tahun 2018 dan salah satu dari 2 wanita Indonesia yang masuk ke dalam daftar 25 pebisnis. Dan juga wanita yang memiliki dampak besar di dunia bisnis Asia versi majalah Forbes 2018. Penerima penghargaan Tokoh Perubahan Republika tahun 2016 dan penerima Entrepreneur Awards 2016 dari IAI. Penerima Ganesha Innovation Championship Awards 2015 dari ITB. Penerima penghargaan Minangkabau Award 2015. Penerima Anugerah Kepemimpinan Perempuan Indonesia tahun 2015, penerima Anugerah Carta Peduli Indonesia tahun 2014, CEO Inovatif untuk Negeri dari majalah Gatra tahun 2013, Ganesha Wirya Jasa Utama dari ITB tahun 2013, masuk ke dalam 100 tokoh wanita paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah Indonesia. Wah, keren sekali ini.
narasumber kali ini. Baik, langsung saja saya akan sambut Ibu Nurhayati Sebakat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak kepada panitia yang sudah undang kami pada pagi ini, dan tentu juga kepada semua orang tua murid dari SMA Atkia ya. Baik, mohon maaf. Ya, terima kasih. Silakan langsung ke materi saja. Saya berbagi pengalaman ya, bagaimana menjalankan perusahaan ini bersama anak-anak. Silakan panitia, ini materinya. Jadi dalam perjalanan kami, dalam perjalanan selama 36 tahun, kami menemukan 5 value ya. 5 value dari untuk Paragoni bisa sukses. Dan tentu 5 value ini betul-betul ini kan didikan dari kecil ya. Jadi pertama itu adalah ketuhanan. Ya saya kira ini sekolah Islam ya, jadi kita udah, dan di sini ketuhanan itu tentu bekerja sungguh-sungguh dan optimis. Jadi setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itu di sini juga kejujuran, tanggung jawab ya. Jadi saya ingat kalau waktu saya kecil itu orang tua saya ngajarin mengenai kejujuran itu. Orang tua saya adalah seorang pedagang ya. Beliau itu setelah kami SMP itu tidak beli lagi uang jajan, tapi silakan ambil uang sendiri. Dan waktu itu uangnya cukup banyak di laci, tapi tidak satu orang pun anak-anak yang ngambil uang melebihi kebutuhannya. Dan ini pun saya coba ke anak-anak saya, alhamdulillah juga berhasil. Mereka suruh ambil uang sendiri ke dompet gitu untuk keperluan, dan tidak satu pun. Dan mereka kalau mau ada keperluan minta izin dulu. Dan kadang-kadang mereka juga ngasih tahu kalau uangnya tinggal sedikit, malah ngasih tahu uang tinggal sedikit ya. Jadi di sini kita melatih kejujuran dan tanggung jawab. Ya, ini yang saya rasakan orang tua saya demikian, saya juga sama anak-anak demikian. Alhamdulillah itu berhasil. Yang kedua nilai kepedulian ya. Jadi menjunjung tinggi kebersamaan. Di sini bagaimana kita mengasih tahu anak-anak supaya saling peduli ya, saling jaga gitu kan. Dan bagaimana hidup bermanfaat untuk orang lain. Nah ini di sini saling peduli itu juga adalah kolaborasi. Jadi ini juga didikan dari kecil ya. Jadi saya ingat waktu saya kecil juga orang tua saya ngajak kami bersama-sama kalau misalnya tiap bulan puasa di tahun 60-an itu membagi-bagi tutup pakaian ya. Ke tahun 60-an pakaian itu agak sulit. Kemudian juga bagaimana kita saling bekerja sama gitu ya. Jadi waktu itu orang tua saya juga bawa uang, kemudian kita ngitung rame-rame karena waktu itu zaman inflasi. Nah itu pun juga saya ajarin ke anak-anak juga. Anak-anak itu sudah SMA, jadi waktu itu masih dikerjakan, perusahaan masih kecil ya. Jadi masih semua saya kerjakan sendiri. Ya saya ajak mereka misalnya opname bond gitu, opname faktur. Jadi mereka dari SMA itu sudah ikut diajak gitu untuk begini loh ini usaha gitu. Dan yang ketiga kerendahan hati. Jadi kita harus mengasih tahu ya bagaimana kerendahan hati ini hidup sederhana, cost efektif ya, jangan hidup berlebih-lebihan gitu ya. Jadi di sini perlunya juga sebagai orang tua kita memberi teladan. Jadi kita nggak usah terlalu banyak ngomong, tapi kita memberi teladan yang baik untuk anak-anak. Jadi ini juga di kerendahan hati ini kita jangan sampai sombong, harus belajar terus-menerus ya. Jadi belajar kapan saja, di mana saja gitu. Jadi kita harus saling menghormati juga, menghargai perbedaan dan kepentingan bersama. Dan ini pun juga yang kita latih sama anak dan anak dari kecil. Jadi saya sendiri merasakan saya tidak punya kesulitan, jadi saya nggak pernah suruh-suruh anak-anak belajar, tapi mereka punya kemauan sendiri karena dia lihat juga orang tuanya juga bekerja gitu ya. Dan apalagi yang keempat adalah ketangguhan ya, berani, sabar, pantang menyerah. Nah, tekun, disiplin. Nah, ini betul-betul ya kita harus ajarkan ke anak-anak mereka dari kecil ya. Sebetulnya bukan diajarkan, dicontohkan ya.
Jadi sebagai orang tua ya kita harus konsisten, disiplin, jangan sampai kita sebagai orang tua anak-anak pagi udah berangkat sekolah, kita sendiri juga belum bangun misalnya gitu kan. Jadi saya memang usahakan pagi-pagi itu udah walaupun sesibuk apapun anak-anak masih kecil saya yang mandiin, masih makan mereka gitu ya. Kemudian jadi akhirnya mereka dekat gitu sama orang tua dan kemudian ya kembali lagi saya nggak pernah karena saya dia lihat saya bekerja tekun, disiplin, anak-anak juga otomatis demikian. Yang kelima adalah inovasi ya, inovasi bagaimana kita selalu mencari hal yang baru ya. Jadi inovasi itu bukan hanya mendapatkan produk baru, tetapi menemukan sesuatu yang baru juga adalah inovasi ya. Jadi bagaimana kreatif, terobosan baru menjadi yang terdepan, berpikiran terbuka, menggali beragam informasi, tentu juga antisipatif, gesit, dan responsif. Nah, ya dari 5 nilai ini yang membuat alhamdulillah membuat Paragon menjadi perusahaan bermanfaat, bertumbuh, dan berkelanjutan dengan kemakmuran dalam setiap prosesnya. Nah, saya mungkin sedikit berbagi ya bagaimana mengembangkan perusahaan ini berawal dari home industry ya dengan 2 orang karyawan. Itu pun juga asisten rumah tangga. Alhamdulillah sekarang karyawannya udah di atas 10.000, pabriknya 20 hektar dan punya 41 distribution center. Jadi sekarang termasuk Paragon ini industri lokal yang terbesar saat ini di Indonesia. Dan salah satu distribution center kami adalah di Malaysia. Alhamdulillah juga tahun lalu sudah nomor 3. Saya perkenalkan sedikit latar belakang. Jadi kenapa saya indikan karena saya melihat nilai-nilai yang tadi saya sampaikan, seperti yang saya sampaikan juga, itu adalah memang dididik dari kecil ya. Jadi orang tua saya adalah seorang pedagang di kota kecil Padang Panjang. Beliau termasuk pedagang yang cukup sukses. Dan beliau juga adalah ketua umum Muhammadiyah. Jadi beliau punya sosial ya. Jadi tadi saya ceritakan, itulah yang menginspirasi kami sampai saat ini. Nah, dan beliau juga seorang visioner ya tahun 60-an sudah mencapaikan ITAK dan ITEK. Di mana Pak Habibie baru menyampaikan dari tahun 90-an ya. Jadi kami semua masuk SMP-nya masuk pesantren Dinia Putri. Jadi saya adalah alumni pesantren Dinia Putri. Tapi bapak saya meninggalkan kami waktu saya masih SMP ya. Yang luar biasa juga almarhumah ibu saya. Beliau orang tua tunggal, alhamdulillah bisa mengantarkan semua anak-anaknya ke perguruan tinggi. Kami dari 8 orang bersaudara, 6 orang adalah alumni ITB. Satu kata yang sering disampaikan sama almarhumah ibu saya adalah kita nggak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Jadi itulah yang menginspirasi kami sampai saat ini. Nah ini bagaimana perjalanannya Paragon ya, ini mulai dari tahun 85, jadi udah 36 tahun yang lalu. Kenapa saya pilih industri kosmetik? Karena pernah bekerja 5 tahun di industri kosmetik dan punya latar belakang di farmasi. Dan dengan kenapa saya waktu itu mundur bekerja ya lebih ke supaya lebih fokus mengurus anak-anak gitu ya. Karena saya udah punya anak 3 waktu itu agak kesulitan kerja di Jalan Raya Bogor. Saya tinggal di daerah Kebayoran Lama. Nah, dengan ilmu yang ada ya ini makanya perlunya inovasi. Saya saya otak-atik formulanya sehingga ditemukan kualitasnya tidak jauh beda tapi harganya lebih murah ya. Dan inilah yang menyebabkan jadi kita kalau membuat produk itu diusahakan produknya bagus, harga bersaing gitu ya. Nah, alhamdulillah tidak sampai 1 tahun itu kita jual kami jual ke salon-salon di daerah Tangerang. Itu sudah 1 tahun sudah semua udah mengambil produk kami. Alhamdulillah berkembang. Nah tahun 90 dapat ujian, yaitu memang ujian yang cukup berat ya, mungkin lebih berat dari sekarang karena rumah dan rumahnya dan tempat usaha kan kebakar habis. Dan waktu itu kondisinya minus. Kenapa minus? Saya punya utang sama supplier dan piutang banyak, faktura banyak kebakar, banyak yang nggak mau bayar. Nah ini kenapa saya memutuskan bangkit kembali, yang karena saya pikirkan adalah
karyawan. Kemudian yang dipikirkan adalah utang. Jadi di sini saya rasakan tadi yang saya sampaikan, kepedulian itu yang menyebabkan kita semangat gitu. Kalau saya hanya memikirkan diri sendiri, waktu itu ya boleh sebaiknya ya tutup karena suami masih bekerja dan gaji beliau lebih dari cukup. Tapi yang saya pikirkan adalah orang lain. Alhamdulillah itu banyak pertolongan Allah saya rasakan waktu itu. Pertama ada kenalan langsung meminjamkan rumahnya. Yang kedua dari supplier karena selama ini dipercaya ya, saya minta 5 sak malah dikirim 10 sak. Dan kemudian ada kebijakan BI waktu itu untuk meminjamkan untuk usaha kecil, dan saya minta 50 juta malah disuruh 150 juta. Nah ini saya rasakan pertolongan yang luar biasa, sehingga tidak sampai 1 tahun saya sudah bisa bangun pabrik kecil di daerah Tangerang, kemudian bangun rumah. Ya alhamdulillah berkembang. Kemudian tahun 95 ada ide dari pesantren Hidayatullah membuat wadah gitu ya, tapi itu juga nggak sukses. Nah, kemudian saya coba lagi iklan di harian terbit, akhirnya mendapatkan penjual dengan direct selling, multi level gitu ya. Dan alhamdulillah berkembang. Tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis, banyak pengangguran, banyak yang bergabung di multi level. Jadi akhirnya kami malah buat pabrik kedua di waktu krisis. Nah 2002 anak pertama langsung gabung. Mungkin pada bertanya kenapa anak-anak ini langsung mau gabung gitu ya. Nah mungkin karena saya bekerja perusahaan ini dikerjakan dari rumah, jadi anak-anak itu melihat bagaimana bagaimana usaha. Kemudian juga karena mereka juga ya kita libatkan sedikit-sedikit gitu ya. Saya waktu kecil juga waktu orang tua saya kan punya toko gitu ya. Jadi kita pulang sekolah itu semua gabung di toko gitu, makan siang di toko. Jadi melihat kegiatan orang tua. Jadi dan kelihatannya orang tua saya suka bilang enak loh punya usaha gitu kan. Kalau kita kerja uangnya tiap bulan, kalau usaha uangnya tiap hari gitu. Nah, jadi itu yang mungkin anak-anak juga lihat enak loh, usaha ini enak. Jadi kita harus menyampaikan ke anak-anak usaha itu sebetulnya nyaman loh kita kerjakan. Jadi kita jangan cerita yang sulit-sulit gitu ya sama anak-anak kalau bikin usaha. Walaupun mungkin pasti ada kendala-kendala. Tapi kendala-kendala itu kalau anak-anak masih kecil mendingan kita umpetin dulu. Tapi kalau mereka sudah besar tentu kita kasih tahu apa saja kendala-kendalanya gitu ya. Supaya mereka senang gitu mau gabung. Nah begitu anak saya juga langsung gabung tahun 2002, 2003 anak saya kedua juga lulus langsung gabung. Pada anak saya nomor 2 ini adalah lulusan ITB Elektro. Ya. Nah waktu anak-anak saya gabung, ini saya juga belum tahu nih mereka itu di mana gitu ya. Anak saya pertama itu kimia ITB, ya udah saya bilang saya bagi 2 aja. Jadi satu ngurusin Indonesia Barat, satu ngurusin Indonesia Timur. Jadi anak pertama ngurusin Indonesia Timur, anak kedua ngurusin Indonesia Barat. Ternyata dalam perjalanan Indonesia Timur itu kurang berkembang tapi lebih tertib. Indonesia Barat berkembang tapi tidak tertib. Oh ternyata anak saya nomor 2 itu lebih kreatif dan dia akhirnya kita bagi tugas. Anak saya kedua urusan marketing, anak pertama urusan operasional. Nah, kemudian akhirnya kami bersama-sama menjalankan mengembangkan usaha ya. 2004 itu pernah turun juga ya. Kemudian 2005 dapat lagi Shopee Martin. Jadi dalam perjalanan ini bisa kita lihat kata kuncinya yaitu tadi bilang adalah ketuhanan ya. Jadi bagaimana kita optimis berikhtiar ya, insya Allah ada kemudahan dari Allah. Dan bagaimana kita peduli dan kepeduli itu juga bagaimana kolaborasi. Jadi di sini bagaimana saya kolaborasi dengan anak-anak gitu ya. Dan kemudian setelah anak-anak gabung, mereka tahun 2009 memperbaiki wadah, relaunching wadah. Jadi dibuat lebih bagus ya, dan seperti kita ketahui 2009 Hijaber booming. Jadi satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan Hijaber adalah wadah. Jadi momentumnya pas.
Nah, tidak ada kejadian dalam Islam kan tidak ada kejadian tanpa seizin Allah. Jadi saya anggap ini pertolongan Allah yang sekian kalinya kepada kami. Dan kemudian terjadi loncatan, ya kita udah bisa iklan di TV. Nah, pertumbuhannya pernah 100%, 130% ya. Kemudian keluar lagi makeover. Nah, ini juga disambut baik. 2011 berubah nama ya dari PT Pusaka Tradisi Ibu menjadi PT Paragon Technology Innovation. Kenapa berubah warna nama? Yaitu sebetulnya supaya lebih menuju ke global. 2014 tim mengeluarkan lagi Emina. Nah, ini pun juga saya anggap momennya pas. Karena sampai saat ini satu-satunya produk yang menjawab kebutuhan kaum milenial adalah Emina. Nah, akhirnya terjadi loncatan. Ini tahun lalu walaupun pandemi Emina juga masih growth. 2017 kita mengeluarkan juga shampoo. Nah, ini memang tantangannya cukup berat karena bersaing dengan industri besar ya. 2018 keluar lagi Insta Perfect, 2019 ada Kristalur untuk skincare, dan tahun lalu walaupun pandemi tim mengeluarkan lagi Calf untuk produk Bria. Jadi kata kunci di sini adalah yang tadi yang pernah saya sampaikan adalah inovasi. Jadi selalu mengeluarkan brand baru, selalu mengeluarkan produk baru. Selanjutnya, jadi kemana pentingnya kolaborasi ya karena perusahaan ini sudah sangat besar sehingga kami memerlukan professional hire di sini. Dan di sini sudah bergabung beberapa orang direktur yang sudah bekerja cukup puluhan tahun di perusahaan multinasional ya yang memiliki. Jadi di sini terjadilah kolaborasi antara anak muda memiliki drive tinggi dengan tenaga profesional memiliki value yang sama dengan perusahaan yang mengembangkan sehingga menghasilkan gaya corporate startup. Jadi perusahaan ini berkembang seperti startup dan tetap profesional. Nah, ini pun saya anggap pertolongan Allah kesekian kalinya pada kami karena mereka bergabung di saat kami juga sudah mulai besar gitu ya. Jadi saatnya juga tepat. Berikutnya ya ini produk-produk yang dihasilkan sama tim-tim yang inovasi, terlahir kreatif, kerja keras, ada anak muda di Paragon ya, mereka ada Wadah, ada Makeover, ada Emina dan Calf. Dan kemudian apalagi yang bersama-sama anak muda Wadah terus berkembang ya. Di tahun 2014 itu di suatu seminar di Paris disampaikan Wadah adalah global fastest growing brand nomor 6 di dunia. Ini pertama kali brand Indonesia masuk di sini, dan kemudian Wadah juga udah market leader di Indonesia dan pernah dibahas juga di Harvard Business Review. Dan kami sekarang juga sampai Januari kemarin, jadi walaupun sudah pandemi ya, kami masih nomor 1 di makeup, moisturizer juga nomor 1, cleanser nomor 3. Jadi walaupun penjualan sedikit turun, tapi pesaing ternyata turunnya lebih dalam. Jadi kami masih memimpin pasar di Indonesia sampai saat ini. Ya, jadi itu sedikit dari kami bagaimana karakter ini betul-betul suatu fondasi ya supaya kita menjadi lebih baik. Dan ini pun kembali lagi karakter ini 5 karakter itu adalah harus kita didik dari anak-anak masih kecil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.